ke Amerika, Bu. Amerika? Ya. Oh, bergaji. Kita doakan semoga teman-teman kita yang sedang sakit diberi kesehatan. Amin. Dan teman-teman kita yang sedang berpergian diberikan keselamatan. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk hari ini kita tanggal 11. Berarti untuk nomor presensi 11. Siapa ya? Anggrek? Oke, Mbak Anggrek bisa pimpin berdoa yuk. Siap berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Anggrek. Nah, sudah bisa dilihat ya di proyektor hari ini kita akan belajar apa ya anak-anak? Ya, kita akan belajar tentang peluang. Sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang pengumpulan data. Ada modus, ada men, ada media. Apa itu modus? Yang muncul. Kalau media? Kalau men atau rata-rata? Rata-rata ya pasti ya. Nah, berhubungan dengan pengumpulan data, kita hari ini akan belajar tentang peluang. Tapi sebelumnya, yuk kita tingkatkan rasa nasionalisme dengan bernyanyi bersama-sama. Ada yang tahu lagu Bangun Pemudi Pemuda? Tahu. Belum tahu yang tahu lagunya? Davina hafal. Bangun pemudi dan pemuda. Sambil tepuk tangan boleh. Bangun pemudi pemuda Indonesia. Bangun bermusik-musikan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban pula menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Oke, cukup. Nah, coba lihat di sini. Bu Anissa punya gambar, 2 gambar. Tebak coba ini gambar apa ya? Ular. Ada gambar ular, ada gambar Tangga. Tangga. Rumah tangga, rumah tangga. Siapa tadi yang menjawab rumah? Dania, Bu. Dania. Masih terlalu kecil ya untuk kita membahas tentang rumah Iya, tangga. Bu. Dania pacaran. Ada yang pernah bermain permainan ini? Ada yang tahu cara bermainnya bagaimana? Ini kocok dadunya. Apanya juga Cok? Dadunya. Nah, di sini Bu Anissa membawa sebuah dadu besar. Bermain ular Tangga. Kita akan membantu Andi untuk berangkat ke sekolah melewati jalur ular tangga. Ada yang mau membantu Bu Anissa ke depan? Oke, dari sini yang boleh maju ke depan yuk. Lebih dulu Mbak Setia. Nanti Mbak Rina bisa di layar Setia ya. Oke, udah. Yuk, kita akan bermain ular tangga. Di percobaan pertama, sebelum bermain, Mbak Lisa mau mengajak kamu menebak kira-kira angka berapa yang akan keluar ya? Siapa yang bilang 7? Maka jadi aja berapa ya? 6. Berarti 7 mungkin muncul atau tidak? Dari 1 sampai 6, tebak-tebakan. Angka berapa yang akan Untuk membuktikannya silakan Mbak Cynthia bisa dilemparkan percobaan pertama lempar. Yang atas. Karena angka 3 yang keluar, maka Andi berjalan sebanyak 3 langkah.
tentang peluang. Di sini Bu Anissa mau mengajak kamu berdiskusi lagi. Mungkinkah dalam suatu kali lemparan Dadu didapatkan angka genap? Mungkin atau tidak? Mungkin. Kalau angka ganjil? Mungkin. Tadi yang pertama kali Mbak Cynthia lemparkan, dapat angka berapa? 3. 3 ganjil atau genap? Ganjil. Kemudian lemparan pertamanya Mbak Arina dapat angka berapa? 4 ganjil atau genap? Genap. Berarti dalam satu kali lemparan bisa jadi kita mendapatkan ganjil, bisa jadi kita dapat genap. Bisa jadi dapat Nah, apa? inilah yang dinamakan dengan peluang, yaitu ukuran kemungkinan dari suatu kejadian. Jadi bisa jadi kejadian itu mendapatkan pilihan A seperti tadi ganjil atau pilihan B yaitu genap. Nah, di pembelajaran ini Bu Anissa mau mengajak kamu untuk belajar tentang 2 hal. Yang pertama, nanti kita akan mempelajari tentang skala peluang. Ada apa saja skala peluang? Itu ada pasti, sangat mungkin, mungkin, kurang mungkin, dan tidak mungkin. Dan yang kedua, kalian akan bersama dengan kelompok menyelesaikan sebuah kasus nyata tentang peluang. Pilihan mana yang benar dan pilihan mana yang kurang tepat. Seperti itu. Selanjutnya ini, tadi Bu Anissa sudah menjelaskan tentang skala peluang sedikit. Skala peluang itu bisa kita kelompokkan menjadi 5. Yang pertama adalah pasti terjadi. Yang kedua adalah sangat mungkin terjadi. Ketiga itu adalah mungkin terjadi. Keempat, kurang mungkin terjadi. Dan yang kelima adalah tidak mungkin terjadi. Contohnya dalam kehidupan nyata, matahari terbit dari timur. Pasti atau tidak? Pasti. Kalau matahari terbit dari barat, berarti pasti? Pasti sih, mungkin. Pasti tidak mungkin. Pasti di akhir zaman, Bu. Tapi Belum terjadi. terjadi. Hujan turun sore ini, pasti atau tidak? Jangan, Bu. Mungkin bisa terjadi, bisa juga Tidak. ayam bertelur emas, pasti atau mungkin atau tidak? Pernah lihat ayam bertelur? Pernah dicerita Telur emas ada? Ada. Tapi kalau ayam bertelur emas, ada enggak? Di dongeng. Ada. Di Upin Ipin ada. Upin Ipin kartun atau nyata? Kartun fiksi. Apakah kartun itu benar-benar terjadi di dunia nyata? Maka ayam bertelur emas ini tidak mungkin jadi Bu Anissa mau mengajak kamu untuk melihat lagi dadu yang tadi sudah kita gunakan. Dadu ini ada 6 sisi. Setiap sisi punya mata dadu yang berbeda. Ada 1, 2, terus 3, 4, 5, dan 6. Nah, setiap mata dadu ini jika kita lemparkan, masing-masing punya kesempatan muncul yang sama, yaitu selama 1 kali jika dilakukan dalam 1 kali lemparan. Begitu juga dengan angka yang lain. Kita ulangi lagi lemparnya. Angka berapa yang akan muncul? Nah, setiap mata dadu itu punya 1 kali kesempatan muncul dalam 1 kali lemparan. Maka peluangnya bisa kita sebutkan bahwa setiap mata dadu punya peluang muncul yang sama, yaitu 1:6. Kenapa kok 6? Karena ada 6 sisi, 6 angka yang Beda. Jika kita tuliskan dalam skala peluang, maka ke-6 mata dadu ini berada pada skala mungkin. Karena bisa jadi di lemparan pertama angka 1 yang muncul, lemparan selanjutnya angka 2, dan seterusnya. Apa yang terjadi jika dadu ini angkanya sama semua? Misalnya angka 2 semua. Apakah mungkin muncul angka 3? Tidak. Apakah mungkin
muncul angka 2. Kita bisa membuat skala peluangnya adalah seperti ini. Angka 2 pasti muncul jika semua mata dadu berangka 2. Maka ketika ditanya apakah angka 3 akan muncul kalau semua mata dadu angka 2, jelas tidak mungkin karena semuanya 2. Mau diputar berkali-kali pun 2 yang akan muncul. Seperti itu. Nah, itulah yang kita sebut dengan permainan adil dan tidak adil. Permainan adil atau setara ini ketika semuanya punya peluang menang yang sama. Kemudian jumlahnya juga punya porsi yang sama. Seperti di dadu ini. Jumlahnya kan sama, 1 hanya ada 1, 2 hanya ada 1, dan seterusnya. Kalau 2-nya ada 2, berarti 2 itu punya peluang menang yang lebih besar. Dan permainan dikatakan tidak adil atau tidak setara. Karena ada yang lebih diuntungkan seperti itu. Nah, coba di sini Bu Anissa punya sebuah masalah. Andi ingin memancing di kolam. Ada 2 pilihan kolam, kolam A dan kolam B. Di kolam A ada 7 ikan lele dan ada 3 ikan nila. Totalnya ada 10 ikan. Yang di kolam B ada 4 ikan lele dan ada 6 ikan nila. Totalnya sama-sama 10. Jika Andi ingin mendapatkan ikan nila untuk dimakan, di manakah kolam yang harus dipilih Andi? Coba yang bisa berpikir kritis cepet-cepetan angkat tangan. Yang B, Bu. Yang B, kenapa kok kamu menjawab B? Karena di kolam yang B ikan nilainya lebih banyak. Karena di kolam yang B ikan nilainya lebih banyak. Berapa jumlahnya? 6. Nah, kita lihat betul atau salah ya? Salah. Yang menjawab salah tadi siapa? Dewi. Coba kita perhatikan dulu nanti benar atau salah. Siapa aja, Bu, kalau salah? Kita coba iba. Oh, tidak ada hukuman. Kalau salah Belajar ya, Bu. iya, berarti nanti belajar lagi. Yang pertama di kolam A, peluang terambil ikan nila ada 3 dari 10. Tadi kan nila tambah lele ada 10. Berarti untuk yang peluang di kolam A itu hanya ada 3 dari 10. Yang B, peluang terambil ikan nila adalah 6 dari 10. Berarti benar tadi lebih banyak yang di kolam B. Itu 6 dari 10. Berarti Andi harus mengambil kolam mana kalau mau dapat ikan nila? Kolam B. Kalau Mbak Nisa ganti, Andi mau memancing ikan lele. A. Di kolam mana? Kolam A. Kolam A. Kenapa kolam A? Jumlahnya lele lebih banyak. Jumlahnya lebih banyak. Kenapa angkat tangan? Kenapa kok kolamnya ada 2 ikannya dicampur? Kenapa enggak kolam A lele aja? Kolam B. Kamu juga pernah pergi ke memancing ya? Kalau pernah, besok boleh ikut orang tuanya atau kakaknya ikut mancing ya. Kebanyakan kolam, kenapa kok ikannya banyak dan berbeda-beda? Agar ada tantangannya. Kalau ikannya sama sekali tidak menantang. Tinggal kamu nyebur nanti dapat ikannya, gitu ya. Kan sesuai spesies, menurut saya di rumah ikannya sendiri-sendiri. Iya. Ya, ada rumah berbeda gitu. Kalau di pemancingan akan lebih menantang. Tidak mau tantangan. Nah, setelah tadi kita sudah mengetahui tentang permasalahan Andi ya, yang ingin memancing ikan. Sekarang kalian akan boleh saja untuk mendiskusikan permasalahannya Andi lagi. Tapi sekarang Andi Mari kakek ada masalah kok. Mau sekolah aja tadi di sini. Jadi nama siapa? Bayu. Bayu. Bu Bayu pacarnya Dewi. Oh iya. Bayu main dadu. Ini ada permasalahannya, yaitu mereka mau bermain di pasar malam. Permainannya adalah lempar dadu. Jika mereka mendapatkan 6 kali kemenangan,
kelompok yang sudah ada. Sekarang Bu Anissa mau mengajak kamu berhitung 1 sampai 8. Nanti yang angkanya sama akan menjadi satu kelompok yang sama. Berhitung dimulai dari sebelah kanannya Bu Anissa. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Satu. 2. 4. Oke, yang angkanya sama silakan bisa berkumpul ya. Baik, Bu. Ya, Bu. 2. Mana 2? 2. Ya, kalau begitu Bu Anissa akan bagikan lembar tugas kalian. Silakan bisa dikerjakan bersama dengan kelompok kalian. Jika nantinya masih ada yang dibingungkan, boleh bertanya. Biar tidak sesat di jalan ya, Bu ya. Ya kan banyak bertanya biar tidak sesat di jalan, benar kan? Pakai Google Map menyesatkan. Iya, kalau Google Map kalau diganggang nggak bisa, pakainya kompas. Bu Anissa mau menawarkan untuk waktu mengerjakannya. Apakah 20 menit? 20 ya. 30 menit. 20 menit cukup? 1 hari. Tidak boleh melebihi dari 30 menit. Iya. 20 menit. 20 ya. Yang setuju angkat tangan. Setuju. Oke, karena lebih banyak yang setuju 20 menit, maka waktu mengerjakan adalah 20 menit dari sekarang. Teliti menang ora? Oke, sudah selesai? Belum. Untuk waktu 20 menit, masih sisa 5 menit. Silakan bisa dikerjakan dengan benar-benar. Waktunya sudah habis ya. Ya, Bu. Kelompok yang sudah selesai, apakah kelompok 1 sudah selesai? Selesai. Ya, silakan kelompok 1 bisa dipresentasikan ke depan hasilnya. Teman-teman, kita dari kelompok 1. Untuk yang lainnya bisa diperhatikan terlebih dahulu. Baik, Bu. Ya, halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan. Ya, jadi prediksi awalnya Andi dan Reva sama-sama berpeluang untuk menang. Setelah melakukan 10 kali lemparan Andi dan 10 kali lemparan Reva, maka analisis datanya seperti ini. Andi ada genap muncul sebanyak 6 kali, kemudian ganjilnya muncul sebanyak 4 kali, sedangkan Reva mata dadu genapnya muncul 5 kali. Ganjilnya juga muncul 5 kali. Kesimpulannya peluang Andi dan Reva dikatakan adil.
ganjil pada dua ada 3, yaitu angka 1, 3, dan 5. Dan genapnya juga ada 3, yaitu 2, 4, dan 6. Keduanya memiliki peluang yang sama, yaitu 3 dari 6. Jika kalian jadi peserta, kalian akan memilih genap atau ganjil. Keduanya sama saja, ganjil dan genap memiliki peluang yang sama. Kemudian kesimpulannya, dari hasil lemparan debu, Andi menang karena genap keluar sebanyak 6 kali, sesuai batas minimal menang. Kalau Reva kalah karena ganjil hanya keluar 5 kali. Jadi seperti itu teman-teman, cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 1. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Gimana? Salut. Ya, boleh besok tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, salut. Ya, oke. Karena tadi kan kita bermainnya dengan dadu, berarti sekarang kita coba kelompok 2 silahkan bisa maju ke depan. Kita buktikan apakah sama hasilnya dengan kelompok 1 ya. Ya, silakan perwakilan kelompok 2 bisa maju ke depan. Ya, teman-temannya bisa melihat. Kami dari kelompok 2 akan membacakan prediksi awal menurut kelompok kami adil karena kesempatannya sama. Setelah melakukan percobaan, mata dedu Andi genapnya 6 kali, ganjilnya 4 kali. Jadi total percobaannya 10 kali. Kalau punya Reva itu mata dedu genapnya muncul 5 kali, terus ganjilnya muncul 5 kali. Jadi totalnya 10 sama. Kesimpulannya, peluang Adi genap dan Reva ganjil dapat dikatakan adil. Ya karena melakukannya sama-sama 10 kali. Jika kalian jadi peserta, kalian akan memilih genap atau ganjil. Memilih genap karena suka genap. Sudah, Bu. Oke. Terima kasih kelompok 2. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih kelompok 2 bisa kembali ke tempatnya. Ya, dari 2 hasil teman kalian didapatkan banyaknya genap yang keluar di milik Andi sama, yaitu 6. Sedangkan banyaknya ganjil yang keluar milik Reva sama, yaitu 5. Meskipun sama, angka yang keluar jelas berbeda. Bisa jadi angka genap yang keluar adalah 2, bisa jadi 4, bisa jadi 6. Angka ganjil yang keluar bisa jadi 1, 3, atau 5. Dari kegiatan yang sudah kita lakukan, apa yang kamu dapatkan? Pengetahuan baru apa yang kamu peroleh dari pembelajaran kita hari ini? Jadi tahu kemungkinan beda-beda semuanya. Jadi tahu kemungkinan itu berbeda. Kesempatannya sama. Kesempatannya sama, tapi hasilnya bisa berbeda tiap orang. Mari kita simpulkan. Saya akan memberikan penegasan kembali, penguatan tentang kesimpulan pembelajaran yang sudah kita lakukan. Peluang adalah ukuran kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Kemudian skala peluang itu ada pasti, sangat mungkin, kurang mungkin, dan tidak mungkin. Nah, mungkin kalian penasaran kenapa kita harus belajar tentang peluang. Dengan belajar tentang peluang, harapannya nanti kalian mudah. Yang pertama, untuk memilih strategi dalam permainan. Saat kamu bermain, kamu jadi berpikir, kira-kira mana ya yang lebih punya peluang besar untuk menang. Kemudian, memilih tempat atau waktu untuk beraktivitas. Misalnya, aku hari ini mau bermain dengan temanku. Enaknya di taman atau di lapangan ya. Nah, itu kita bisa mencari peluang
menghindari sungai karena tiba-tiba saja bisa jadi airnya meluap. Itu juga merupakan salah satu peluang terjadinya bencana alam. Sebaiknya dihindari. Selanjutnya membuat keputusan sehari-hari. Aku pakai baju warna biru atau merah ya? Itu juga adalah peluang yang harus kita pilih, kemungkinannya merah atau biru. Kemudian ada memahami kejadian di sekitar kita. Contohnya tadi, kalau sekarang mendung, apakah nanti sore akan hujan atau tidak? Itu juga adalah sebuah peluang. Untuk menutup pembelajaran, Bu Anissa punya asesmen untuk mengukur seberapa besar pemahaman kamu tentang pembelajaran kita hari ini. Bisa dikerjakan asesmennya? Bisa. Insya Allah ya. Waktu mengerjakan asesmen adalah 10 menit dimulai dari sekarang. Ya sudah selesai? Kalau sudah, Bu Anissa ambil asesmennya. Ya Bu. Oke, terima kasih. Bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Asik? Ada yang merasa mengantuk? Ada yang merasa lapar? Nanti setelah istirahat kedua kalian akan mendapatkan MBG. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, Bu Anissa punya sebuah kalimat motivasi. Setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Jangan takut mencoba hal baru, karena dari situlah kamu belajar. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Karena tadi sudah dimulai absen nomor 11, maka akan ditutup oleh nomor presensi 12. Siapa ya nomor presensi 12? Oke, Mbak Rita bisa dipimpin berdoanya. Kita lanjut siap dan mari sebelum pulang mari kita berdoa. Doa mulai. Oke, terima kasih Mbak Rita. Baru satu tutup pembelajaran hari ini. Jangan lupa pembelajaran berikutnya kita akan belajar masih tentang peluang, tapi peluang tentang soal bercerita. Baru satu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Tiga dari perwakilan kelompok SD Lab School akan membacakan hasil refleksi untuk Mbak Anissa. Kami apresiasi untuk saudari Anissa karena sudah melakukan pembelajaran dengan langkah-langkah yang betul. Untuk media, cara menjelaskan dan kepercayaan diri sudah sangat bagus, serta sudah menguasai materi. Untuk materi skala peluang tadi yang dijelaskan cuma 3, sedangkan di kesimpulan ada 5. Mungkin bisa dijelaskan kelimanya dan diberi contoh. Untuk meningkatkan semangat peserta di dalam mengikuti pembelajaran, mungkin ada sedikit ice breaking atau membuat kesepakatan kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya di sini perwakilan dari SD Negeri Gajah Mungkur 01 memberikan apresiasi dulu. Tadi Mbak Anissa sudah semangatnya membara-bara untuk memberikan pembelajaran terkait dengan materi peluang kelas 6 ya. Oke. Kemudian bahasanya juga yang digunakan sudah komunikatif dan persepsi karena tadi menggunakan ulang tangga dan tadi juga cukup menarik dan menambah motivasi belajar siswa. Nah, seperti tadi yang dikatakan oleh dari perwakilan Lab School dan perwakilan Serondol tadi sudah ada, saya ingin memberikan masukan sedikit
untuk pemanfaatan papan tulis masih belum, karena kadang ada siswa meskipun sudah kelas tinggi itu pecahannya juga masih bingung Mbak. Jadi menuliskan 1/2, 3/4 itu masih bingung. Jadi ya perbandingannya alangkah lebih baiknya jika dituliskan di papan tulis seperti itu. Dan kalau bisa juga masih diberikan referensi video. Jadi peluangnya kan tadi kita sudah dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Tetapi saya mendapati beberapa siswa biasanya itu masih kebingungan untuk materi peluang, karena materi peluang ini cukup rancu di anak kelas 6, antara masih sangat mungkin dan pasti atau belum mungkin terjadi dan tidak mungkin terjadi, itu masih bingung mereka seperti itu. Kalau dari kami cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ayu Suciawati, perwakilan dari SD Nasional 202. Saya ingin memberi apresiasi kepada Mbak Anissa karena dalam penyampaian materi mengajarnya sudah bagus, runtut, penguasaan materinya juga bagus, lalu yang pasti dia sudah aktif berpartisipasi dengan siswanya juga bagus. Untuk masukan mungkin kan tadi sudah ada kesepakatan kayak mau mengerjakan berapa menit seperti itu, tapi di awal itu belum ada yang kesepakatan nanti kita kalau izin itu harus berapa kali seperti itu. Itu lalu ada kesempatan untuk mencatat materi juga kalau ada materi yang mungkin anak belum tahu, maksudnya belum paham itu apa. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan SD Uran 2 mohon izin melakukan refleksi pada Mbak Anissa. Sebelumnya saya mengapresiasi atas kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan Mbak Anissa, di mana pada kegiatan persepsi sudah berjalan dengan baik dengan menggunakan media konkret seperti Darko tadi, sehingga siswa dapat aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian juga dapat membantu siswa dalam menghubungkan materi awal. Kemudian dulu juga Mbak Anissa juga sudah menggunakan suara yang lantang sehingga siswa dapat fokus pada pembelajaran Mbak Anissa. Kemudian media yang digunakan juga sudah campuran antara konkret dan digital. Tapi Mbak Anissa ada beberapa masukan dari saya. Seperti teman-teman yang lain, ketika menjelaskan skala peluang itu lebih diperdalam lagi untuk 5 kategori tadi. Kemudian Mbak Anissa bisa memberikan beberapa contoh yang lebih konkret lagi selain dadu tadi. Tadi kan yang diberikan contoh untuk 5 skala tadi baru dadu. Jadi Mbak Anissa bisa memberi contoh lain seperti warna baju kesukaan, makanan, atau yang lainnya yang bisa. Sekian refleksi dari SD Ungaran 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anissa sendiri gimana Mbak Anissa dari masukan dari teman-teman? Ya, untuk saya sendiri lebih kepada tentang penambahan materi melalui video itu. Ya, karena dari saya juga belum menemukan gitu Pak. Ya. Tadi masukannya bagus ya. Iya. Baik, Mbak Anissa dari Pak Fatur ya. Secara keseluruhan penampilan saudara siang hari ini dari awal sampai akhir sudah bagus ya. Dari intonasi bisa kita juga sudah sangat jelas terang ya. Kemudian untuk ketenangan pembawaan juga sudah bagus ya. Jadi sikap seorang guru itu betul-betul ya sudah tercermin ya dari performance saudara. Itu penguasaan materi juga tadi sudah bagus ya.
ada beberapa yang kemudian masukan ya dari Pak Patur setelah mencermati PPM yang saudara buat itu. Jadi mungkin kesepakatan kelas tadi sudah belum? Belum ya, Devi ya. Karena kelas 6 itu tetap harus penting kesepakatan kelas. Karena dia kita ajar untuk bertanggung jawab, kemudian disiplin dengan sesi-sesi yang sudah disepakati ya, sudah ditetapkan oleh guru. Saya kira itu penting. Itu ini artinya nih ada di bagian penggunaan ya, Mbak Anissa, itu penting. Nah kemudian untuk modelnya nampaknya ini tadi saya cek di RPP-nya kan problem based learning ya. Oke, kalau tadi untuk kalau orientasi masalah pada peserta didik tadi pakainya yang tadi ya, media ular tangga ya. Oke, ular tangga. Oke, tadi sudah bagus ya. Itu. Nah cuma kalau di RPPM saudara itu disebutkan memperkenalkan beberapa jenis dadu yang berbeda. Ini baru satu ya? Tadi satu. Nah, itu yang kurang ya. Karena bagaimanapun ya saudara, apa yang kita tulis di RPPM itu maka itulah skenario yang akan kita lakukan kan. Nah, tadi di RPPM Mbak Anissa itu akan menggunakan beberapa jenis dadu mungkin dengan bilangan yang berbeda. Nampaknya kan begitu ya. Ada 1 sampai 6, lalu 2 gitu ya, lalu 2 4. Nah, itu yang dulu ya. Nah, itu tadi alasannya Pak. Itu keterbatasan ya. Jadi, itu dapat. Nanti kalau pada yang real ya harus harus disampaikan biar siswanya itu ada gambaran yang jelas. Ya. Kemudian untuk contoh peluang tadi, kenapa memilih pola? Karena melihat dari di sekolahan yang saya ini PPL itu kebanyakan suka memancing. Ya, itu juga penting ya. Ini berkaitan dengan habit ya, kebiasaan anak-anaknya ya. Artinya itu kan identik dengan dunia mereka. Artinya itu sudah bagus. Artinya sudah ada alasan yang jelas. Cuma tadi saya sukanya nilai. Kenapa dicampur? Kenapa harus dicampur? Tapi nggak apa-apa itu kan itu variasinya di situ ya. Saya kira kemenarikannya. Oke, artinya itu kan sangat kontekstual. Ya, artinya itu dasar saudara membuat skenario peluang itu sudah bagus. Ya. Nah kemudian yang berikutnya tadi saya sepakat dengan teman-teman ya. Kalau di tujuan tadi kan itu ada 2 kan. Cuma yang mau yang ingin diulas atau yang ingin dijelaskan kalau di tujuan itu kan ada 5 kategori peluang. Ya enggak? Di kesimpulannya ada 5. Di kesimpulannya dan di tujuan juga ada 5, tapi yang di proses pembelajarannya itu hanya 3. Jadi pasti, mungkin dan tidak mungkin. Kalau di RPPM-nya, ya enggak? Tetapi kalau di tujuan tadi ada pasti, sangat mungkin, kurang mungkin dan tidak mungkin. Nah, jadi ini maka harus disesuaikan, ya. Nah, karena bagaimanapun apa yang sudah kita tulis di tujuan, maka nanti di kesimpulannya pun dia harus sesuai termasuk dalam prosesnya. Nah, tadi nampaknya kalau di proses itu baru 3 ya, betul ya, Pak saya. Baru yang pasti, mungkin dan tidak mungkin. Ya, tadi yang belum ya. Oke. Nah, saya tadi sepakat untuk selain media konkret sudah bagus ya. Dalam arti kemudian untuk yang video itu juga perlu dilengkapi. Tadi kalau di RPM saudara itu kan ada diferensiasi ya dalam proses pembelajaran kan. Akhirnya itu bisa dimanfaatkan biar dimaksimalkan gitu ya Pak ya. Terkait untuk menjelaskan konsep-konsep peluang.
Ya, bahkan kalau bisa, tadi bisa saja murid itu diminta untuk menuliskan kan tadi di apa PPT atau di ini ya, kan ada peluangnya, ada lebih banyak mana kan gitu ya. Mungkin notasi peluangnya bisa diminta untuk dituliskan di depan kan gitu ya, saudara ya. Sehingga A dan B itu sehingga dia tahu persis gitu. Mereka diminta untuk menuliskan di depan. Alhamdulillah. Itu ya Mbak Anissa. Ya intinya secara keseluruhan sudah bagus ya. Hingga tadi perlu penekanan dan melengkapi hal-hal yang tadi masih kurang gitu ya. Ada tanggapan? Oke, kita berikan aplaus.